Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mencari ridho dari Allah, pertama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah, di mana pada kesempatan siang yang bahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita dalam satu majelis yang sungguh sangat mulia di mata Allah. Walau majelis kita ini nampak sederhana, tetapi di mata Allah saya yakin bahwa majelis kita ini lebih mulia daripada majelis permusyawaratan rakyat. Sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa ketika ada seseorang berkumpul yang di dalamnya itu disebut nama Allah, dibesarkan nama Allah, disucikan nama Allah, maka majelis itu sangat mulia di mata Allah. Tema pada kesempatan siang hari ini adalah bekerja dengan cinta. Kenapa tema ini saya angkat? Karena biasanya setiap kita tentu tertarik dengan apa yang disebut dengan cinta. Masih ingat nggak dulu waktu kita masih muda? Ini sekarang udah pada tua kali ya. Seorang pujangga mengatakan cinta itu cerita indah tanpa arti. Ya, saya tidak akan berlama-lama di sini. Kita langsung saja. Oh ya, ada yang sudah kenal dengan saya? Belum. Saya tanyanya apa ada yang sudah kenal. Saya tidak bertanya apa ada yang belum kenal gitu. Itulah bedanya antara dai kondang dan dai kondangan. Jadi kalau saya itu dai kondangan, datangnya ke tempat-tempat kondangan, resepsi kan gitu. Nah, ini biodata saya. Ya, Gus Is, tapi tidak ada kaitannya dengan Gus Dur. Ini profesi saya cukup menantang, WTS. Ya. Kalau ada di antara sahabat-sahabat sekalian biasa di dunia maya, itu bisa dibuka di grup Facebook itu Patadong. Patadong itu pengajian telekonferensi di Hong Kong. Ini nomor HP saya. Saya sering memberikan nomor HP kepada jamaah karena banyak sekali yang minta nomor HP. Padahal yang saya inginkan adalah jamaah itu minta nomor rekening gitu. Ustaz, berapa nomor rekeningnya gitu. Punya binaan yatim piatu enggak? Kan gitu. Nah, ini Facebook ya. Di Facebook ini walaupun Ustadz sekarang ini kan kalau Ustadz gaul harus punya Facebook. Saya bisa kenal dengan teman-teman yang ada di Malaysia, di Hong Kong, ya, di beberapa negara, dan kemudian sampai bertemu dengan mereka ya alhamdulillah dengan adanya media sosial seperti ini. Twitternya pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bekerja dengan dilandasi cinta.
fakta menyebutkan bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan, instansi dunia kerja gulung tikar karena memang para karyawannya itu bekerja tidak melibatkan hati. Bahkan ada pertemuan yang diadakan pada tahun 2006 di Korea Selatan. Salah satu pembicara yaitu John McFarland ya. Beliau menyebutkan bahwa pada tahun 1957 ada sebuah lembaga pemeringkat dunia. Lembaga yang bernama Standard & Poor's ini adalah sebuah lembaga pemeringkat yang mengumpulkan pada saat itu sekitar 500 perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Dan kemudian 49 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2006, dari 500 perusahaan itu, dari 500 perusahaan yang terbaik hanya sisa 74 ya, yang survive sampai tahun 2006, hanya 74 perusahaan. Kalau dihitung secara persentase maka 84% hilang dari permukaan. Apakah mereka perusahaan-perusahaan yang tidak bonafit? Mereka adalah perusahaan-perusahaan kelas internasional. Kemudian apa yang menyebabkan 84% itu mereka hilang dari peredaran? Ternyata setelah diselidiki bahwa faktor utama kebangkrutan mereka disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral. Karena bekerja tidak melibatkan hati. Padahal mereka dari segi sumber daya manusia, dari segi tatanan manajerial ya, dalam hal kerja mereka sangat profesional. Ternyata toh pada akhirnya 80% dari perusahaan terbaik itu pada akhirnya gulung tikar. Dan kemudian ada lagi statement yang disampaikan oleh Gay Hendrik. Gay Hendrik mengatakan setelah beliau selama 25 tahun mendampingi 800 eksekutif perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia ini. Ini J. Hendrik ini menulis sebuah buku yang bernama The Corporate Mystic ya. Akhirnya setelah 25 tahun bekerja sama dengan 800 eksekutif, maka kemudian J. Hendrik ini mengambil satu kesimpulan. Dia bilang, kami jumpai banyak sekali mistik atau pribadi spiritualistik di perusahaan-perusahaan tersebut. Ketika kita mendengar terminologi tentang sufi, sufistik, tasawuf, selama ini yang ada dalam gambaran kita, orang yang zikir di pojok masjid dengan pakaian lecek of the kumel, pakai sandal jepit, jarang mandi kan begitu. Tapi ternyata sekarang ini dunia spiritual sudah masuk ke perusahaan-perusahaan besar, ke kantor-kantor, ke dunia kerja. Bahkan tidak jarang kita jumpai mereka yang berjiwa sufi memakai dasi, sepatu mengkilap, jas mentereng ya, mengendarai Alphard ya. Jadi kata teman saya, Alphard ini termasuk mobil yang gagal produk. Bener nggak Mbak? Alphard itu mobil yang gagal produk, bener nggak? Yang gagal bukan produk.
termasuk mobil yang gagal, bener nggak? Nggak tahu. Kalau saya sepakat, karena Alphard itu termasuk gagal dimiliki oleh semua orang, termasuk saya belum berhasil memiliki Alphard, kan begitu. Dan kemudian J. Hendrik mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin perusahaan yang sukses di abad 21 adalah pemimpin-pemimpin yang spiritualistik. Seorang pemimpin yang dia di dalam kerjanya itu melibatkan hati. Betapa pentingnya seorang guru spiritual, atau kalau dalam dunia bisnis ada yang disebut konsultan bisnis, apa namanya, coach ya, kuci-kuci kutahe. Bahkan seorang presiden kita, salah satu presiden kita, begitu dia dilantik menjadi seorang presiden, pada hari yang sama dia mendatangkan seorang coach atau konsultan bisnis internasional. Beliau adalah pengarang buku The Seven Habits. Siapa? Ada yang ingat nggak? Stephen Covey kalau salah ya. Berapa uang yang dikeluarkan oleh presiden kita selama 4 jam pertemuan dengan sang konsultan ini? Presiden kita mengeluarkan uang sebesar 6 miliar rupiah. Tuh. Cuma konsultasi biasa, presentasi di depan Pak Presiden hanya 4 jam. Harganya berapa? 6 miliar rupiah. Nah, ini luar biasa ini. Stephen Covey itu luar biasa ini ya. Mungkin kita untuk mendapat 1 miliar aja sampai puluhan tahun ya, belum tentu dapat. Nah, oleh karena itu perusahaan yang berhasil adalah sebuah perusahaan yang di dalamnya itu ada suasana spiritualistik dan para pekerjanya itu bekerja dengan melibatkan hati. Kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah setting niat di dalam hati. Niat demikian penting dalam kehidupan ini. Bahkan kalau kita buka lagi kitab-kitab yang berkaitan dengan muamalah, itu biasanya diawali dengan bab niat, bab ikhlas dan bab niat. 14,5 abad yang lalu Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada yang mengatakan hadis, tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa ini bukan hadis, tetapi ini adalah salah satu fatwa seorang ulama yang hidup pada zaman tabi'in. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya summa yasiru min a'malil akhirah bi husni niyat. Banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat sebab niat yang bagus. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malin niyat bi amalil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyat. Dan banyak juga amal perbuatan yang kelihatannya amal akhirat namun menjadi amal dunia karena niatnya buruk. Nah, berkaitan dengan niat ini,
apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, asalkan niatnya itu untuk ibadah, walaupun amalan atau perbuatan itu secara zahir adalah amalan dunia, maka amalan itu akan menjadi amalan akhirat. Apa contohnya? Contohnya kerja. Kerja ini adalah amalan dunia. Maka seseorang sama-sama keluar dari rumahnya, yang satu niatnya hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian yang kedua niatnya di samping untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka ada yang lebih penting lagi dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama keluar dari rumah tetapi akan mendapatkan hasil yang berbeda. Yang pertama si A ini dia hanya mendapatkan gaji tiap bulan, tetapi si B yang kedua ini dia mendapatkan gaji dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makan ini kalau hanya sekedar untuk mengenyangkan perut, maka ini menjadi amalan dunia dan hanya akan mendapatkan perut kenyang. Tetapi kalau kita makan, kita niatnya setelah kita kenyang, kemudian ada kekuatan, dengan kekuatan itu maka kita lebih mudah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti menjadi amalan akhirat. Nah, dalam hidup ini semua kita tentu hidup, ya kan? Di sini ada yang merasa setengah hidup. Setiap kita di sini tentu hidup. Tetapi ada yang dia hidup tidak menikmati kehidupan karena sibuk mencari penghidupan. Ada yang tahu nggak contohnya? Ada orang hidup, dia tidak bisa menikmati kehidupan karena sibuk mencari penghidupan. Ada nggak contohnya? Contohnya, kita berangkat dari rumah sebelum subuh, ya kan? Ketika kita berangkat, anak istri kita belum bangun. Begitu kita pulang sampai rumah, anak dan istri kita sudah tidur. Berangkat belum bangun, pulang sudah tidur. Hari Sabtu dan Ahad yang seharusnya itu waktu libur, kemudian kita tidak gunakan bertemu dengan keluarga, digunakan untuk lembur atau kegiatan lain, akhirnya tidak lagi ketemu dengan keluarga, ya. Berarti ini orang yang tidak bisa menikmati kehidupan hanya gara-gara mengejar penghidupan. 99% saudara kita yang saat ini menjadi TKI, baik itu di Hong Kong, di Malaysia, dan di beberapa negara lain. Ini di Hong Kong khususnya lah, khususnya di Hong Kong. 99% saudara kita yang kerja di Hong Kong, mereka tidak bisa menikmati kehidupan karena sibuk mencari penghidupan. Saya hampir, Pak, Bu, ini udah Bu semua, Pak, masih ada single nih? Ada. Masih ada single? Stok ada di rumah tuh. Ya, ini kalau bicara cinta kan, kaitan dengan cinta. Saya hampir setiap hari itu di Hong Kong menerima sharing, curhat, konsultasi, aduan, apapun namanya dari para TKI itu. Mereka semua adalah orang-orang yang bermasalah. Walaupun pada awalnya ketika mereka datang dari Indonesia, mereka tidak membawa masalah, tetapi ketika sampai di Hong Kong muncul masalah baru. Masalah keluarga, masalah anaknya, masalah dia dengan majikannya, terutama yang paling banyak terjadi itu masalah dengan suaminya. Jadi kalau ada lagu
Bang Toyib puasa lebaran tidak pulang. Kalau sekarang yang terjadi bukan lagi Bang Toyib, tapi Painem bertahun-tahun tidak pulang kan gitu. Dia mencari uang, membanting tulang dibanting-banting, memeras keringat diperas-peras. Setiap bulan transfer suaminya, sementara suaminya berleha-leha cari lagi. Ya begitulah kehidupan. Makanya kalau bisa, kalau kita punya saudara, kalau ingin bekerja di luar negeri, kalau bisa jangan sampai ke sana. Karena banyak di antara mereka adalah orang-orang yang sibuk mencari penghidupan, akhirnya tidak bisa menikmati kehidupan. Amalan kelihatannya itu adalah amalan zahiriyah, amalan dunia. Kalau niatnya untuk ibadah jadi amalan akhirat. Contoh apa? Hubungan antara suami istri. Kalau diniati hanya sekedar untuk memuaskan syahwat, selesai sampai di situ. Tetapi kalau niatnya adalah untuk membunuh Yahudi, ya itu kalau gampang sih. Kalau pingin orang Israel itu ya nggak usah hadapi dengan senjata. Itu kalau orang umat Islam malam Jumat buang serentak bunuh Yahudi, lama-lama juga hilang tuh bangsa Israel ya kan. Nah, inilah pentingnya niat. Oleh karena itu, maka kita perlu menuliskan niat kita. Kita tulis di atas kertas. Kita tulis niat. Apa sebenarnya tujuan kita dalam kerja ini? Ya kan? Selama ini kan kita mengalir saja kan, sudah kerja. Maka kalau menurut konsepnya si Jamil Azzaini, seorang trainer terkemuka ya, itu ada yang disebut proposal hidup, ya kan? Proposal hidup itu dalam setahun, dalam 5 tahun ke depan, dia sudah membuat proposal. Tahun ini apa yang akan saya kerjakan, tujuannya apa, manfaatnya apa, targetnya apa, kapan, mungkin kalau perlu biaya berapa. Nah, itu ada yang namanya proposal hidup. Nah, kita tentukan bahwa hidup ini adalah, bahwa niat kita bekerja ini adalah untuk ibadah. Maka kita tanamkan dalam kolbu kita, Bismillahirrahmanirrahim, kita tingkatkan nilai pekerjaan kita. Dan kemudian kita bertanya dan kita kembangkan. Kita bertanya dan kita kembangkan apa pentingnya pekerjaan itu bagi diri kita. Ini selama ini jarang sekali kita bertanya, ya kan? Kita jarang sekali mengadakan satu renungan, satu muhasabah. Apa sebenarnya manfaat saya kerja di Indosat ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa kerugiannya apabila saya tidak bekerja di sini? Pernah nggak Pak kira-kira Pak? Sampai sejauh itu nggak? Bertanyalah dengan pertanyaan berikut. Apa pentingnya atau apa manfaat, apa makna dari pekerjaan atau profesi, ya, bagi profesi atau penghasilan Anda ini, bagi perusahaan? Kemudian yang kedua, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira apa Pak, Bapak kerja di Indosat ini, kira-kira apa manfaatnya untuk perusahaan? Untuk meningkatkan profit. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa lagi? Ya itu, Mas itu yang senyum-senyum itu, murah senyum ya. Apa lagi? Keuntungan Anda bekerja di sini apa? Berarti kalau Anda tidak tahu apa keuntungan Anda kerja di sini, berarti itu yang disebut wujuduhu ka'adamihi.
ada, tapi dianggap nggak ada. Ada nggak ada pun perusahaan nggak ngaruh kan gitu. Maka kita harus tahu posisi kita di mana dan kemudian apa manfaat saya ada di sini itu apa manfaatnya baik untuk perusahaan. Ya kalau kita kemudian nggak tahu berarti keberadaan kita ya dianggap aja nggak ada memiliki nilai jual, nilai tambah ya untuk perusahaan ini. Nah kemudian yang kedua, bagaimana dampaknya bagi perusahaan kalau tidak ada profesi atau penghasilan Anda? Nah, seandainya ada di antara sahabat-sahabat kebetulan posisinya sebagai manajer apa nih? Produksi. Nah, seandainya Anda 3 hari saja tidak masuk kerja, apa dampaknya? Dijual. Iya. Nggak ada diproduksi, nggak ada dikirim. Iya, nggak ada produksi, nggak ada pengiriman juga, nggak ada produk baru. Nah, kemudian terapkan pertanyaan di atas, ya. Kemudian terapkan pertanyaan di atas, terus telusuri sampai level terjauh. Contohnya, pekerjaan atau penghasilan kita, ya, apa manfaatnya? Nah, untuk anak, bener nggak? Apa manfaat keuntungan, apa manfaat atau penghasilan kita ini? Bukan hanya anak sebenarnya, banyak. Buat keluarga, buat anak, buat masyarakat, buat perusahaan, buat sahabat kita, buat orang tua, buat mertua, buat adik, kan begitu. Apalagi kebetulan Anda itu sebagai tulang punggung. Kalau tulang rusuk enak, di rumah ada yang buat nyambungin. Tapi kalau tulang punggung, ya kan, sementara di rumah kita kebetulan ipar ikut numpang, mertua ikut nebeng, kan begitu. Kalau kita nggak kerja, ya kan, sementara ipar, adik, mertua masih menjadi tanggungan kita. Nah, kita ambil contoh satu anak. Apa manfaat penghasilan kita? Apa manfaatnya untuk anak kita? Adalah untuk pendidikan. Kalau saya tidak kerja di sini, maka saya tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak saya. Saya tidak bisa menyekolahkan anak saya. Nih, manfaatnya untuk pendidikan. Kenapa anak kita harus sekolah? Kenapa anak kita harus sekolah? Karena untuk masa depan, ya kan? Kalau anak saya sekolah, maka dia akan cerah masa depannya, atau masa depan cerah. Udah pokoknya main singkat aja lah. Nah, kalau masa depan cerah, semua fasilitas dia punya, gaji bulan dia terima, biasanya dia ada kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujungnya adalah Allah. Benar bahwa kadal fakru ayakuna kufron. Kefakiran itu hampir-hampir menjadi kekufuran. Banyak sekali orang-orang yang terhimpit masalah ekonomi, akhirnya dia tidak ibadah. Contoh, para pegawai proyek, ya. Para pegawai proyek, ya, ada yang tukang panggul, kemudian tukang semen, tukang bata dan sebagainya. Begitu azan berkumandang, sementara dia tidak berani meng-cut off pekerjaannya hanya gara-gara takut sama bosnya, ya kan? Kalau masa depan cerah, memiliki fasilitas, maka akan ada kemudahan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujungnya adalah Allah. Sebaliknya. Oke, apalagi kira-kira
Untuk anak apalagi selain pendidikan? Kesehatan. Kalau kita punya gaji, kalau kita bekerja, kalau kita punya uang, maka kita bisa membeli susu untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita 4 sempurna, 4 sehat, 5 sempurna, jaminan gizinya terjamin, maka dia akan menjadi anak yang sehat, maka dia akan menjadi anak yang cerdas, ya kan? Maka orang yang sehat dia akan lebih kuat untuk ibadah kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak memberikan asupan gizi yang pas, tidak memberikan asupan gizi kepada anak-anak kita, kemudian dia tumbuh menjadi generasi yang lemah, yang L14 itu apa aja coba hitung? Lemah, letih, lunglai, letoy, lelet, lambat, linu, udah banyak pokoknya lah. Menjadi generasi yang lunglai, letoy, ya, apalagi sering penyakitan, ya, maka dia tidak ada kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sehat, maka dia akan lebih mudah untuk ibadah kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana jika tidak ada? Bagaimana jika kita tidak kerja? Bagaimana jika kita tidak kerja? Kalau kita tidak kerja, maka dalam hal pendidikan kita tidak bisa menyekolahkan anak. Kalau anak tidak sekolah, maka dia nggak akan menjadi sarjana. Kalau dia sekolah tidak tinggi, berarti masa depannya belum ada gambaran. Kalau masa depan ada gambaran, maka tidak ada kemudahan untuk ibadah kepada Allah. Kalau tadi madecer, sekarang madesur. Masa depan suram ya. Masa depan suram. Kalau masa depan suram, ya maka dia tidak akan lagi bisa ada kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu. Kita lanjutkan. Nah, ini banyak sekali. Apa manfaat arti pekerjaan buat perusahaan kita? Coba nanti di rumah sambil kita coret-coret. Apa manfaatnya untuk perusahaan? Oh, meningkatkan apa tadi? Produktivitas, meningkatkan ini kan gitu. Nah, untuk keluarga umpama. Terus pertanyaan itu diperbanyak ya, ditelusuri terus. Apa untuk keluarga? Bisa menyekolahkan anak, membahagiakan istri, bisa naik haji, bisa arisan, ya kan. Kalau kita kerja banyak uang, maka insya Allah, apalagi kita punya tekad yang kuat, mudah-mudahan bisa memiliki rumah yang bertingkat. Amin. Karena kan ironis kan, udah puluhan tahun masih jadi kontraktor kan, kontrak melulu gitu. Maaf, ini bukan antum semua gitu. Saya dulu jadi kontraktor gitu. Ya, mudah-mudahan punya rumah yang bertingkat. Kemudian punya deposit yang berlipat. Punya mobil yang mengkilap berjejer 4. Kemudian setiap hari makannya lezat-lezat. Kemana-mana dikawal oleh bodyguard. Setiap minggu bisa naik pesawat. Anaknya sekolah tinggi dan sehat-sehat, ya kan? Itu setiap kita punya obsesi kan, punya harapan. Itu manfaat arti pekerjaan kita, penghasilan kita bermanfaat buat keluarga, buat apa lagi? Buat masyarakat. Dengan kita kerja, ya kan? Masyarakat ada 17-an, kita bisa bantu. Masjid dibangun, kita bisa bantu. Kan begitu. Bagaimana untuk Anda sendiri? Begitu kita punya penghasilan, ya namanya juga punya duit ya. Malam minggu ya, terus dan lain-lain itu ya. Itu namanya spiritual multiple motif ya. Nah, kemudian itu tadi yang pertama ya. Saya agak kagok juga nih. Saya biasanya itu kalau memberikan kuliah duhur itu kuliah lepas, ceramah lepas itu kan.
Karena memang basic saya itu kan basicnya dai panggung gitu, bukan trainer asli, trainer cuma belajar jadi trainer aja. Jadi saya biasanya kan biasa. Nah ini saya lagi mencoba untuk merambah ke dunia training. Kalau tadi pertama, apa tadi pertama? Yang pertama tadi setting niat untuk menciptakan dunia kerja ini, dunia yang dengan melibatkan hati. Maka yang pertama adalah setting niat. Kemudian yang kedua adalah maaf, ini bukan bangun, tapi sesama. Ya. Apa itu? Kedua bangun teamwork dengan hati. Nah ini coba alangkah kompaknya mereka ini. Superman, Spiderman, Hulk, terus ada Hulk, ada lagi si buta dari gua hantu, ya. Kemudian ada si 212, ya. Mereka kompak. Maka kalau ada orang yang sholatnya tidak berjamaah, ini kalah sama Superman, ya. Nah, ini menggambarkan bahwa dalam dunia kerja kita ini kita harus kompak. Harus kompak dengan melibatkan hati. Kalau kita lihat tipologi manusia menurut Imam Al-Ghazali, ya, seorang pengarang kitab Ihya Ulumuddin, bahwa manusia, atau kalau dalam dunia kerja kita sebut saja pekerja, ada 4 tipe pekerja. Ini salah satu ilmu psikologis bagaimana membangun sebuah tim yang solid. Kita harus mengetahui jiwa karakter orang per orang. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, rajulun, seorang pekerja yang tahu, wa huwa yadri, dan dia tahu, anahu yadri, bahwa dia adalah tahu. Ada di antara mas-mas, bapak-bapak, ibu yang menjelaskan poin ini? Rajulun yadri wa yadri anahu yadri. Pekerja yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Nah, ini seorang pekerja, mereka yang memiliki skill yang tinggi, dan memiliki semangat atau motivasi kerja yang tinggi pula. Plus. Terhadap tipe pekerja seperti ini, maka seorang pemimpin yang bijak, dia harus memberikan apresiasi. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, wa rajulun yadri, seorang pekerja yang tahu, wala yadri, dan dia tidak tahu, annahu yadri, bahwa dirinya tahu. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Dia orang yang pintar tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu pintar, gitu loh. Dia itu profesional tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu sebenarnya profesional. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki skill yang tinggi, punya keahlian, punya kemampuan, punya kecerdasan, tetapi semangat kerjanya lemah, motivasi kerjanya rendah. Bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini? Seorang pemimpin yang baik, maka dia harus selalu memberikan dorongan, adanya pelatihan, ya kan, pelatihan tentang motivasi. Nah, ini seperti ini salah satu cara ini menanamkan spiritualisme, ya. Nah, kemudian yang ketiga, rajulun la yadri wa annahu la yadri. Seorang pekerja, seseorang yang dia tidak tahu, tapi dia tahu kalau dirinya tidak tahu, gitu loh.
Nah, ini posisi bagus ini. Nomor 3 termasuk bagus. Dia itu orang yang nggak ngerti, tapi dia tahu, menyadari bahwa dirinya ini tidak ngerti. Menghadapi orang seperti ini bagaimana? Ya dikasih tahu, dikasih pelajaran, dikasih training, ya kan? Dikasih dorongan, kasih semangat. Malah bagus ini. Kan sekarang kan banyak sekali orang yang sebenarnya dia tidak tahu, tapi ngeyel gitu loh. Serba tahu, ingin serba tahu kan. Nah ini yang ketiga ini, orang yang memiliki motivasi kerja yang tinggi, semangat kerjanya hebat, tetapi skill atau keahlian, kemampuan, keterampilan rendah. Skillnya itu di bawah 50, tapi dia semangatnya di atas 50 ke atas. Dan kemudian yang keempat, warajulun la yadri wa annahu la yadri. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini adalah seorang pekerja yang skillnya rendah, semangatnya juga rendah. Bagaimana cara menghadapi yang keempat ini? Pertama, dibina. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Kan udah susah kan? Skillnya udah nggak punya, tapi nggak mau belajar gitu loh. Udah nggak ada keahlian, tapi semangatnya nol. titik nazir. Ya. Nah, makanya Rasulullah itu menganjurkan kepada kita sebagai manusia ini di dalam hubungan sesama manusia, hablum minan nas, ya, tidak lepas dari dunia kerja di dalam membangun sebuah tim yang solid itu, jadilah seperti tangan. Ini tangan ini punya, ini tim namanya nih, ya. Rasulullah mengatakan kun kal yadain wala takun kal udunain. Kun, jadilah kal yadain, seperti kedua tangan, wala takun kal udunain, jangan seperti kedua kuping. Tangan ini, sampai jam berapa ya? Oh ya. Tangan ini walaupun beda kan, yang satu tangan kanan, satu tangan kiri, punya fungsi dan peran beda, tapi mereka kompak. Contoh, gaji bulan tanggal berapa? Oh ya, tanggal 1. Nah, hanya nggak pintar sih. Tanggal 1. Begitu tanda tangan, yang terima gaji yang mana? Tangan yang mana terima gaji? Tangan kanan. Iya, tangan kanan. Terus ke toko, tangan kanan beli jam. Yang pakai tangan kiri. Masuk ke tangan kiri. Tuh. Ini nggak pernah iri. Wah, gue yang kerja, gue yang terima duit, lo yang pakai nggak pernah iri, tangan kanan. Terima uang, beli cincin, yang pakai tangan kiri. Kompak. Nggak seperti kuping. Kuping ini sampai hari kiamat nggak akan pernah ketemu. Ini kuping ini nggak akan ketemu. Maka kita bisa belajar dari tangan. Tangan ini kompak. Kalau ini kompak bersatu, kita ngambil aqua gampang. Begitu diambil, diangkat kan, bersatu kan. Coba kalau, wah ini mentang-mentang merasa paling gede nih, pakai jempol aja, bisa nggak? Oh nggak bisa. Yang tengah nih jari telunjuk, nggak bisa. Bisa diangkat kalau kita bersatu, bisa diangkat. Tangan kiri pegang, tangan kanan ngambil sedotan, ya. Masukin, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa minum karena tangan ini kompak. Oh. Memiliki fungsi peran beda-beda, tetapi satu sama yang lain saling melengkapi. Jempol apa fungsinya? Mbak, waduh, cakep ya yang pakai kacamata. Cakep, pakai jempol kan? Mbak, cakep mbak. Marah dia. Kenapa? Karena
tugas untuk memuji itu dengan jempol. Wah hebat pakai ini. Bapak ini sekarang jadi orang hebat ya katanya. Marah dia, walaupun kita niatnya baik, dia marah, yakin. Jari telunjuk, apa fungsinya? Nunjuk. Nah itu mas tuh kalau ketawa, tuh yang ketawa tuh, yang pakai baju, pakai jaket, pakai ini. Tuh. Tersinggung dia. Ini, yang tengah ini. Jari apa namanya? Jari manis? Bukan. Dan jari tengah. Buat apa mbak fungsinya mbak? Jari tengah ini. Ada yang tahu nggak? Masa nggak tahu? Fungsinya adalah buat nggaruk. Kenapa nggak pakai jempol? Kegedean. Pakai ini kekecilan. Pakai ini kepanjangan. Pakai yang ini seimbang, enak nggaruk. Atau kalau kurang puas bareng-bareng sekalian kan. Oke, sekarang yang ini jari apa nih? Manis. Jari manis. Fungsinya? Cincin. Di jari manis, tambah cakep. Kenapa nggak dijempol, nggak muat? Ya kan? Iya. Terakhir, ini apa nih? Kelingking ya. Untuk apa mbak? Upil. Atau buat ngorek kuping kan? Nah, ini punya fungsi peranan tugas masing-masing, tetapi mereka saling kompak bahu membahu, mereka saling menolong ya, nggak ada iri-irian, nggak ada perpecahan. Ini kaitannya dengan pilpres pas banget ini. Ya, kita sama umat Islam tidak boleh saling perang, kan? Sahabat umat inilah kata Rasulullah. Kalau umat Islam itu sudah saling mencaci maki, maka akan jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi ya. Jadi kita bikin atau bentuk tim ini dengan hati. Kemudian yang ketiga adalah ada kesinambungan, ada wusul, ada connected dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara hati, ada connected hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau suasana ini dihidupkan dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan itu akan mendulang sukses, ya. Panen profit. Bagaimana cara kita connected kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara zikir. Maka ada beberapa perusahaan itu ada kasus ketika terjadi kredit macet, ya kan, nasabah susah ditagih, ada lagi yang tidak produksi, ada lagi yang demo dari para karyawan mengadakan demo massal, diadakan pendekatan, diplomasi, rapat, nggak mempan. Ini terjadi di Jakarta Barat, kebetulan waktu itu HRD-nya itu teman saya. Ini satu cara yang unik tapi ampuh ternyata. Apa kata teman saya? Udah, sekarang gini aja. Gerakan sholawat. Coba, salah satu pimpinan ketemu dengan mereka sebelum orasi, sebelum rebukan, diajak sholawatan dulu katanya. Ini kan hal-hal yang sifatnya itu on logic, tidak masuk akal, ya kan? Nggak ketemu nalar gitu loh. Kemudian ada lagi satu perusahaan yang setelah pimpinannya itu menggerakkan karyawannya dan mewajibkan untuk sholat duha, maka kemudian perusahaan itu maju semakin pesat. Nah, di sini cara yang ketiga adalah bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara zikir. Bagaimana zikir kita? Yaitu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya, baik itu dengan berdiri, duduk dan baring. Kita patut bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk leluasa beribadah. Sementara saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong
banyak di antara mereka yang tidak bisa menunaikan sholat. Bahkan akhirnya mereka sembunyi-sembunyi sholat di kamar mandi karena terpaksa. Atau bahkan mereka sholat di malam hari ketika majikannya sudah tidur. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa dijamak tuh. Dirapel. Ya habis gimana lagi? Karena kan memang mereka nggak ada kekuatan untuk ini sistem ya, untuk mendobrak sistem. Nah, kita patut bersyukur kita masih bisa zikir dengan leluasa ya kan. Ada yang sharing dengan saya itu seorang TKI, jangankan sholat. Jadi kalau dia mulutnya qomat kamit, itu majikannya marah. Jangan qomat kamit, kamu doa ya. Di sini tidak boleh ada dua Tuhan katanya. Kenapa? Karena di dindingnya itu ada gambar palang. Maka kalau ini yang sering sharing sama saya ini, dia katanya tidak boleh zikir ya. Itu kalau pas lagi bareng itu si majikannya itu sering liatin bibirnya gitu. Ini qomat kamit enggak? Qomat kamit. Kalau qomat kamit gitu, itu dimarahin. Enggak boleh berdoa. Di sini enggak boleh ada dua Tuhan katanya. Ya. Berzikir, bagaimana zikir yang paling afdol? Zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Nah, kayaknya udah habis waktunya ya. Ya. Dan orang yang senantiasa zikir maka dia ada ketersambungan hati. Hati ini selalu connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah zikir, orang-orang yang tidak pernah ingat kepada Allah, maka akan seperti ini. Ya, itu tadi. Kalau kita tidak ingat Allah, tidak pernah zikir, maka tidak bisa membedakan antara yang kanan dan sebelah kiri. Dan yang terakhir, sekitar 5 menit ya. Sekitar 5 menit. Ada yang bisa menjadi bahan renungan. Tapi nggak ada ininya ya. Nggak ada itunya colokannya ya. Udah besar ini, udah full. Nanti aja lah kapan-kapan kalau ini. Ya, kesimpulan untuk kerja dengan hati, maka satu setting niat dalam hati, yang kedua satu tim sehati, yang ketiga benar-benar sehati. Itu kesimpulannya. Kemudian kalau ada tanya jawab mungkin beberapa menit itu silahkan bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya yang berkaitan dengan materi ini, silahkan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ya berarti buat PR gitu. Kenapa buat PR? Karena kalau ada PR ya ada harapan untuk bisa diundang lagi. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai masalah ini ya, tadi yang sesuai dengan yang telah dibahas bahwa ada, kalau menurut saya ada dua versi mengenai fokus. Sebenarnya fokus itu kalau berdasarkan dari pengajian sebelumnya ya, yang namanya fokus itu kan satu ya. Fokus itu yang namanya kamera juga kan, fokus kan satu. Ya, fokusnya kemana nanti yang lainnya blur kan. Itu menurut Pak Ustadz tuh fokus di sini apakah antara dunia dan akhirat, apakah harus lebih utama fokus dunia atau fokus akhirat gitu. Sedangkan yang di sini kan ada sampai banyak yang orang-orang kerja sampai jadi TKI, TKW ke luar negeri itu kok seolah-olah fokus dunia kan. Terus akhiratnya belakangan kan gitu. Ada juga orang yang fokusnya akhirat. Sampai anak-anak keturunannya, sekolahnya aja pendidikan kerja itu kan untuk menyekolahkan anak, mendidik anak. Terus sampai orang tuanya sendiri karena dia fokusnya akhirat, menyekolahkannya anaknya aja untuk bukan ke pendidikan umum, jadi ke pendidikan kayak pesantren atau boarding school seperti itu ya. Karena tujuannya fokus kan itu sesuai dengan itu. Fokusnya adalah untuk mencapai akhirat. Nah, untuk menurut versi Pak Ustadz, bagaimana itu untuk pandangannya? Apakah harus fokus dunia dulu atau fokus akhirat dulu? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallah. Jadi carilah apa-apa yang dianugerahkan kepadamu dari Allah, apa-apa yang ada di dunia ini. Kita diperintahkan oleh Allah itu untuk mencari dunia. Walatan sanasibaka minal akhirah. Tetapi ingat, engkau jangan melupakan akhirat. Tadi saya sampaikan bahwa segala macam aktivitas di dunia ini, apapun bentuknya, kalau diniatkan dari awal untuk akhirat, maka itu akan menjadi amalan akhirat apapun bentuknya. Kalau saya terus terang, saya tidak sependapat ketika ada orang yang mengadakan polarisasi, ini lo dunia, ini lo akhirat. Jadi kalau saya masih sependapat bahwa segala macam aktivitas, segala macam amalan, apapun bentuknya, itu tergantung niatnya. Jadi tidak ada polarisasi. Orang sholat, itu kan amalan akhirat. Kita ibadah, itu kan akhirat. Tetapi ketika kita sholat, dibikin lama, karena di sebelah kita ada mertua, calon mertua, maka itu bukan lagi menjadi amalan akhirat, itu menjadi amalan dunia. Ketika haji, seseorang haji, kalau niatnya tidak untuk mencari mabrur, ya, hanya ingin dapat gelar haji, pulang dari Mekah dapat haji, berarti itu menjadi amalan dunia. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya, untuk mencari harta, untuk bekerja sekeras mungkin. Kerja keras, membanting tulang dibanting, memeras keringat sampai diperas-peras. Islam tidak melarang umatnya menjadi orang yang kaya, bahkan orang kaya raya. 10 sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga, dan Rasulullah pernah mengatakan bahwa ke 10 sahabat Nabi ini pasti masuk surga. Siapakah mereka? Mereka adalah 9 dari 10 itu orang kaya raya. Walaupun di akhirat itu kebanyakan nanti orang fakir yang masuk surga, tetapi yang 10 orang yang dijamin masuk surga itu adalah orang kaya raya, para pengusaha, dan bahkan para pejabat. Contoh, Abu Bakar, siapa beliau? Khalifah kan? Beliau presiden kan? Umar, siapa beliau? Beliau khalifah, presiden. Utsman, Ali kan?
Mereka para pengusaha siapa? Seperti Abdurrahman bin Auf, dia seorang pengusaha. Jadi 9 dari 10 orang yang pasti masuk surga itu, yang 9 orang adalah orang yang kaya-kaya. Hanya satu orang yang tidak kaya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dia itu mantan khalifah tetapi gak kaya. Nah, apapun yang kita lakukan, kalau dari awal kita setting niatnya untuk ibadah, itu akan menjadi amalan akhirat. Nah, dalam pendidikan, kalau menurut saya itu yang ideal itu ada keseimbangan. Jangan sampai anak kita hanya dididik soal agama saja, kemudian dia ngerti masalah agama tetapi tidak ngerti ilmu-ilmu umum, ya kan? Oke lah, dia akan menjadi orang yang soleh, orang yang jujur, tetapi mungkin dia tidak jadi orang mujur. Kalau orang hanya pintar agama saja, dia itu jadi orang baik, tetapi maaf, mudah dibohongin. Tetapi kalau orang hanya ngerti ilmu umum saja, orang pintar, dia suka bohongin. Bisa ditangkap nggak? Kalau orang hanya belajar agama saja, kemudian nggak ngerti ilmu umum, kalau dia jadi saudagar, jadi pedagang, mungkin dia jadi pedagang yang jujur. Tapi karena dia tidak bisa ngitung matematika, tidak bisa ilmu hitung-hitungan, boleh jadi ketika transaksi miliaran dia nggak ngerti, dibohongin. Tapi kalau orang belajar ilmu umum saja, nggak belajar agama, ketika dia bertransaksi, karena di depan kita ini orang yang nggak ngerti hitung-hitungan, maka orang tersebut cenderung akan membohongi, gitu loh. Idealnya ya tadi seimbang, belajar umum juga belajar agama. Perlu ada perbaikan di kurikulum pendidikan kan ya? Ya. Kurikulum pendidikan Indonesia itu perlu ada perbaikan kalau menurut saya. Ya. Soalnya banyak yang larinya ke situ. Ya itu mah tugas saudara-saudara kita yang ada di dewan itu, yang kalau kita hanya memberikan masukan kan, tugas kita kan hanya memberikan masukan kan, toh nanti mereka juga yang akan menggodok ya kan undang-undangnya itu kan, undang-undang tentang pendidikan. Hasilnya kan sekarang banyak korupsi dari berdasarkan hasil dari pendidikan itu kan. Indonesia dari tahun berapa sampai sekarang korupsi. Ya itu tadi. Jadi karena pendidikan agama dengan pendidikan umum itu tidak imbang, ya kan. Selama ini kan di SD itu pelajaran agama hanya berapa jam itu? Hanya 2 jam mata pelajaran. Itu kan sedikit sekali. 1 minggu cuma dapat 2 jam. Berarti kan nggak imbang. Insya Allah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi mungkin dari akhwatnya. Sepertinya cukup ya untuk sini juga, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya dan waktunya juga sudah lewat. Terima kasih Ustaz atas paparannya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Marilah kita tutup untuk kajian kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah dan doa kafatul masjid. Subhanallah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.